Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin Abdillah. Rabbis rohli sodri, wa yasirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat muslim sekalian, pada tanya jawab waris volume kedua ini, kita akan membahas mengenai hak waris istri berdasarkan hukum Islam apabila suami meninggal dunia. Kami awali dengan satu hadis Nabi yang berbunyi, Ya Aba Hurairah ta'allamu faraid wa ya'limuha fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu sayyin yunsa min ummati. Yang artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah, karena sesungguhnya ilmu faraid adalah separuh ilmu. Ia akan dilupakan dan ia ilmu pertama yang akan diangkat atau dicabut hilang dari umatku. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini merupakan bagian dari mempelajari dan mengajarkan ilmu faraid agar tidak hilang. Pertanyaan mengenai bagian waris istri jika suami meninggal dunia, tentu jawabannya pasti adalah seperempat bagian apabila suami tidak mempunyai anak, dan istri mendapatkan 1/8 bagian apabila suami mempunyai anak dari harta yang ditinggalkannya sesuai surat An-Nisa ayat 12. Pertanyaan selanjutnya adalah yang mana harta milik suami yang ditinggalkan dalam perkawinan tersebut? Ada yang mengatakan 1/4 atau 1/8 itu dari keseluruhan harta dalam perkawinan tersebut, karena pada umumnya istri tidak bekerja. Pendapat lain ada yang mengatakan 2/3 harta atau setengah harta. Kami mencoba menguraikan permasalahan ini berdasarkan 4 hierarki sumber hukum Islam. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 12 dikatakan bahwa, dan bagimu suami-suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan sesudah dibayar hutang-hutangmu. Bagaimana kita memahami Quran Surat An-Nisa ayat 12 ini? Allah menjanjikan dan memastikan kedua belah pihak mempunyai bagian harta kepemilikan dalam suatu perkawinan dari harta, karena disebutkan di situ adalah waris dibagikan dari harta miliknya yang ditinggalkannya. Istri pun mempunyai harta yang ditinggalkan, sehingga 1/4 ataupun 1/8 itu tidak mungkin dari keseluruhan harta yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Pun tidak disebutkan apakah satu pihak yang bekerja atau dua pihak yang bekerja, istri tidak bekerja dan lain sebagainya, itu tidak disebutkan. Jadi 1/4 ataupun 1/8 itu berlaku umum. Dan kalau ditelaah lebih lanjut, sebetulnya tidak ada istri yang tidak bekerja. Suami bisa dengan tenang mencari nafkah karena istri mempersiapkan makan, pakaian, mengurus anak di rumah. Jadi sebetulnya tidak ada istri yang tidak bekerja. Kemudian berapa besar bagian kepemilikan harta masing-masing suami istri dalam suatu perkawinan tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Apabila tidak disebutkan dalam hierarki hukum tertinggi, maka kita harus melihat ke hierarki hukum selanjutnya, yaitu hadis. Namun sebelum kita sampai ke hadis, kita lihat dulu hak dan kewajiban serta kepemilikan harta di dalam keluarga. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 dikatakan, ibu-ibu hendaklah menyusui anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Ini adalah ayat tentang kewajiban baik istri maupun suami. Kemudian Quran Surat An-Nisa ayat 32. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan.
Artinya untuk suami, walaupun dia mengusahakan keseluruhan harta di dalam keluarga tersebut, itu dia hanya mendapatkan sebagian. Ya. Ada bagian dari apa-apa yang mereka usahakan. Artinya ada bagian yang dimiliki oleh pihak lain, walaupun harta tersebut diusahakan oleh suami. Sama juga dengan perempuan. Dalam ayat itu dikatakan, perempuan pun ada bagian dari apa-apa yang mereka usahakan. Jadi pernyataan bahwa berkembang sekarang ini bahwa harta istri adalah milik istri itu jelas tidak benar. Itu terbantahkan dengan ayat ini bahwa perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Artinya ada bagian yang bukan miliknya walaupun dia yang mengusahakan. Tetapi dari keterangan-keterangan di atas belum jelas berapa bagian harta bersama yang dimiliki oleh suami maupun istri tersebut. Untuk itu kita akan turun ke hierarki sumber hukum yang kedua, yaitu hadis. Di hadis pun tidak ada yang menjelaskan dengan gamblang berapa bagian suami, berapa bagian istri di dalam harta bersama atau harta dalam keluarga itu. Tetapi ada satu hadis yang mengatakan dari Hakim bin Muawiyah, dari bapaknya berkata, "Saya bertanya, ya Rasulullah, apakah hak istri kami?" Beliau bersabda, "Engkau memberinya makan jika kamu makan. Engkau memberinya pakaian jika kamu berpakaian." Artinya hak istri itu sama dengan suami. Apabila suami makan, istri beri makan. Apabila suami pakaian, istri beri pakaian. Artinya hak istri dengan hak suami artinya sama. Kalau suami dapat satu, istri dapat satu. Suami dapat 50, istri pun haknya 50. Sampai di sini juga belum ada ketetapan yang gamblang, yang jelas berapa bagian harta bersama yang dimiliki oleh suami ataupun istri. Untuk itu kita akan turun lagi ke hierarki sumber hukum yang ketiga, yaitu ijma. Di dalam ijma yang kita sepakati bahwa kompilasi hukum Islam itu adalah suatu ijma, suatu konsensus para ulama ahli hukum Indonesia yang ditetapkan tahun 1991, dikatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Di sini jelas bahwa harta bersama itu adalah harta yang didapatkan oleh suami istri sejak mulai tanggal pernikahan sampai dengan perkawinan itu berlangsung. Tidak peduli apakah yang menghasilkan harta itu adalah satu pihak saja, apakah suami saja, ataupun istri saja, ataupun kedua-duanya yang mengusahakan harta tersebut. Dan tidak juga melihat apakah harta itu di atasnamakan siapa. Misalnya rumah atas nama suami, itu tidak mesti itu hak suami. Atau mobil atas nama istri, itu juga tidak menjadi otomatis hak istri. Tetapi harta bersama adalah semua harta yang dikumpulkan oleh kedua suami istri, siapapun yang mengumpulkan, mulai dari tanggal pernikahan sampai berlangsungnya perkawinan tersebut. Kemudian pasal 87 dari kompilasi hukum Islam, harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jadi harta yang dipunyai oleh suami maupun istri sebelum pernikahan, misalnya suami sudah ada rumah atau istri sudah ada mobil, itu tetap menjadi hak yang bersangkutan. Kemudian apabila ada hibah ataupun waris dari orang tuanya, itu menjadi hak yang bersangkutan, tidak masuk ke dalam harta bersama. Kemudian pasal 96, apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan hidup yang lebih lama. Nah, di sini ada ketetapan yang jelas. Berapa bagian suami dan berapa bagian istri dari suatu harta bersama dalam suatu perkawinan, di mana tidak kita temukan ketetapan yang jelas tersebut pada hierarki sumber hukum
tertinggi Al-Quran maupun di bawahnya hadis. Tetapi ada di dalam ijma yang dalam hal ini kompilasi hukum Islam ditetapkan bahwa bagian tersebut adalah separuh. Kemudian pasal 97, janda atau duda cerai masing-masing berhak 1/2 dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Bagaimana jika suami meninggal? Kita lihat di pasal 180. Ini kita baru ke hukum waris. Janda mendapat 1/4 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat 1/8 bagian. Ini sama isinya dengan surat An-Nisa ayat 12. Jadi, jika suami meninggal, bagian waris yang dibagikan adalah hartanya suami, sementara istri mendapatkan separuh dari harta bersama ditambah 1/8 dari harta waris suami. Kemudian jika masih ada ibu diberikan 1/6, jika masih ada bapak diberikan 1/6. Selanjutnya sebagai asobah atau penerima waris sisa adalah anak, di mana anak laki-laki adalah 2 kali dari anak perempuan. Kalau kita turun kembali ke sumber hierarki hukum keempat yaitu qiyas, itu juga sekilas tadi sudah saya sampaikan bahwa hak istri itu sama dengan hak suami, bahwa jika suami mendapat 50, istri mendapat 50. Sebagai simpulan yang pertama adalah harta bersama dalam keluarga disebut syirkah, dan syirkah bukanlah harta waris. Harta yang dibagikan sebagai harta waris adalah harta bagian milik yang meninggal saja, yaitu separuh dari syirkah ditambah harta bawaan bila ada. Kedua, jika suami meninggal, maka harta bagian milik suami itulah yang disebut harta waris dan dibagikan sesuai besaran yang ditentukan. 3. Bila suami meninggal, istri atau janda mendapatkan separuh bagian dari harta bersama ditambah 1/8 bagian dari harta milik suami yang ditinggalkannya jika mempunyai anak. Jika tidak mempunyai anak, maka istri atau janda mendapatkan separuh dari harta bersama ditambah 1/4 dari harta milik suami yang ditinggalkannya. Kemudian harta lainnya dibagikan kepada zawil furudz yang lain seperti ibu dan bapak masing-masing 1/6, dan penerima waris asobah yaitu anak laki-laki 2 kali dari anak perempuan. Sebagai penutup, bahwa kita diperintahkan membaca dalam Al-Quran sesuai dengan firman Allah ada di dalam 2 ayat dalam 1 surat. Tapi kita juga diperintahkan untuk berpikir dan memahami ada lebih dari 70 ayat dan lebih dari 30 surat. Demikian pembahasan mengenai pembagian waris istri jika suami meninggal dunia. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.